Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitnah, NIM 35200809 dari kelas BPIC. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah sampai di rumah Ustadz Rasul Hakim. Untuk itu langsung saja saya mewawancarai Ustadz Rasul, dan silakan teman-teman menyimak apa saja yang disampaikan oleh Ustadz Rasul. Tentu saja saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustadz ya Ustadz ya. Baik, langsung saja saya mulai wawancaranya seputar dakwah ya Ustadz. Pertanyaan yang saya akan ajukan adalah bagaimana metode dakwah yang Ustadz gunakan untuk saat ini agar materinya itu lebih mudah menelaah, lebih tertarik juga dengan dakwah yang Ustadz sampaikan dan lebih mudah dipahami gitu Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui sebelumnya berkaitan dengan metode dakwah itu kita harus tahu dulu pengertian dakwah dulu. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu adalah mengajak, mengundang, membimbing, menyeru ke jalan Allah. Nah, kalau sudah dengan cara itu maka akan muncul metode. Metode yang paling baik adalah sesuai dengan Al-Quran tentunya ya. Jadi dakwah itu ya billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik. Itu metode yang paling baik adalah dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik dalam arti apa? Menyesuaikan di mana kita berdakwah. Juga ada ayat Quran disampaikan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Konteks dakwah kita adalah mengajak kepada kebaikan. Nah, walaupun ayat ini dilanjutkan dengan menyeru, mencegah kepada kemungkaran, tapi objek yang akan kita bahas mungkin adalah kaitan dengan metode dakwah. Metode dakwah secara umum adalah cara bagaimana penyampaian dakwah yang kita sampaikan ini diterima oleh audien atau maku tadi ya. Dia objek dakwah kita. Tentunya kita tidak selamanya harus idealis. Dalam arti idealis itu kita harus menggunakan dasar hadis, dasar Quran, tidak harus. Karena kita sudah dituntun oleh para dai kita, dari para wali songo ya. Ini adalah bagaimana dengan dakwah yang dilakukan di Indonesia. Kita harus ingat bahwa dakwah Islam di Indonesia adalah dakwah Islam yang menyenangkan dengan pola akulturasi. Akulturasi itu apa? Memadukan budaya Islam dengan budaya Jawa, budaya Nusantara, yang tentunya manakala memang tidak sejalan, dicari jalan supaya sejalan. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang dinamakan metode dakwah. Contoh, kita dakwah kepada para pedagang, karena dulu sudah pedagang. Bagaimana cara berdagang yang baik? Tentunya berdagang yang baik menurut syariat Islam adalah sama-sama ridho, boleh mengambil untung tapi tidak memberatkan. Ini metode, salah satu metode itu kan. Nah, metode yang baik menurut sejarah Indonesia masuknya Islam, yang pertama adalah dengan berdagang. Berdagang adalah metode dakwah yang paling baik. Karena apa? Dengan berdagang kita mampu mengajak orang ya tanpa dicurigai. Apalagi sekarang banyak para pendakwah yang mengatakan menyeru harus sesuai dengan Al-Quran, hadis. Ini orang kan semakin bingung ya, semakin bingung. Orang di zaman sekarang itu butuhnya adalah yang simple, makanan jadi. Nah, jangan diajak lagi untuk orang mau minum teh dengan gula pasir, orang diajak menanam tebu dulu. Itu kelamaan. Nah, sekarang sudah ada gula pasir di toko. Kalau kita mau mengajak orang untuk teh manis, ya sudah, kita beli gula di toko saja. Artinya apa? Di para ulama, para kiai
yang sudah jelas keilmuannya, ya. Jadi kita jangan idealis sesuai Quran hadis. Wong kitanya nggak ngerti kok. Kitanya tidak kompeten dalam kaitan Quran hadis. Kiai sudah jelas. Beliau yang sudah bertahun-tahun ya untuk mempelajarinya. Lah inilah yang sudah jadi. Karena itu metode dagang adalah metode yang paling efektif kan. Di samping itu kita tidak perlu bayaran. Ya, orang tidak perlu bayar kita, ngasih transport kita. Karena kita sudah punya hasil dari dagang itu. Ya, yang kedua adalah dengan metode seni. Ya, seni ya. Bagaimana Islam memandang seni ini? Tadi saya sampaikan ada akulturasi. Islam itu tidak harus ya kamu ikut saya, tidak. Kita harus ingat Rasulullah hadir di dunia ini adalah buistu liutam mimah maka rimal akhlak. Jadi Kanjeng Nabi diutus itu bukan merubah, tapi menata kembali akhlak-akhlak yang sudah tidak digunakan lagi oleh kaum jahiliyah. Artinya kalau menata kembali berarti kan sudah ada. Jadi Islam itu tidak membumi hanguskan, tapi adalah mencarikan jalan yang belum sesuai Allah, kita carikan jalan bagi mereka sesuai Allah. Itu seni, artinya ada seni di situ. Mungkin mereka senang apa? Oh, senang hiburan, maka dakwah dengan metode hiburan. Maka sekarang banyak orang menggunakan, ada yang pakai musik, ya kan, pakai organ tunggal, terus pakai burot dan sebagainya. Itu adalah salah satu metode kesenian. Mereka akan tertarik dulu, ya, sebagaimana dakwah kita ya, misalnya, oke lah, kamu kan sudah masih remaja, masa remaja lah, masa bagaimana akan mengenal lawan jenis ya. Orang mau berkorban manakala sudah kenal dulu, sudah cinta dulu baru mau berkorban, pasti itu kan. Iya. Mau berbuat apa saja demi orang yang dicintai. Lah itu bagaimana orang-orang dari dulu itu menggunakan para dai itu dakwah dengan seni. Mereka tidak langsung diajak masuk kepada materi dakwah, tapi diajak senang dulu pada pokoknya. Siapa mereka? Allah dan Rasulullah. Jadi bukan langsung ini hadis, ini Quran. Kalau tidak sesuai Quran hadis maka kamu akan masuk neraka. Itu tidak ada ya. Jadi ulama-ulama di Indonesia waktu itu siap ahli sunnah wal jamaah ini dengan metode akulturasi yang sangat fleksibel. Bahkan ketika Sunan Kalijogo dikatakan saya hanya mau sholat maghrib saja, boleh enggak? Jawabannya apa? Boleh. Karena dengan maghrib itu nanti akan tertarik lagi dengan isya, akan tertarik dengan subuh. Itu cara metode. Ada seni di dalam dakwah itu. Islam butuh itu. Ya. Karena itu menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat kaitan dengan hiburan dan kesenian. Itu juga Sunan Giri ya. Itu banyak dengan kiasan dan ilmu mantek kalau dalam pondok. Yang ketiga, metode dakwah adalah dengan cara pendidikan. Ya, pendidikan. Ya. Diakui atau tidak bahwa pendidikan tertua di Indonesia ya, itu bukan sekolah, bukan madrasah, tapi adalah pondok pesantren. Di mana kiai datang, ada anak orang yang ditangki datang ke rumahnya kiai, terus menyebar karena rumahnya kiai sempit, akhirnya dibuatkan pondok. Karena pondok terlalu banyak, akhirnya dibuatkan sekolah, dibuatkan tempat ngaji, tempat tidur, tempat sholat, bahkan untuk makan, tidur, sempat di pondok itu, maka dikatakan pondok pesantren. Itu metode dakwah Pak Indonesia, para dulu aulia atau penyebar Islam itu dengan metode itu, pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak membebankan. Jadi enak, orang mau belajar itu senang dulu. Nah, di pendidikan ini diajarkan semacam itu. Bagaimana dididik, bukan mengajar ya. Pendidikan itu. Makanya tidak ada di sini itu adalah menteri pengajaran, tidak ada. Sudah betul itu menteri pendidikan. Kementerian Pendidikan artinya mendidik. Kalau mendidik itu adalah sesuatu yang disenangi. Ayo dididik. Kan gitu kan? Mendidik bukan mengajar saja. Makanya ketika kita mendidik, kita harus siap pada diri kita dulu. Jadi kita performanya harus bagus, tidak harus cantik, tidak harus ganteng, tidak harus mewah, tapi
dipandang oleh yang akan kita didik itu menyenangkan, jangan menyeramkan. Ya, mungkin dengan senyum, dengan bahasa yang diterima, dengan bahasa yang lugas. Itu pendidikan. Karena itu Indonesia sudah pas sebenarnya, tinggal penerapannya. Maka di Indonesia tidak mengenal Kementerian Pengajaran, ada. Jadi di Indonesia itu mengenalnya Kementerian Pendidikan, sesuai dengan dakwah Rasulullah. Dididik, ya, mendidik orang. Itu metode, ya, metode dakwah. Terus metode juga perkawinan, itu juga masuk dengan metode dakwah itu dulu. Bagaimana cara perkawinan dengan metode dakwah? Ya, zaman dulu orang-orang yang akan menyebarkan Islam itu adalah dengan merkawini ya, anak orang yang disenang, orang yang dituakan, mungkin anak kepala kampung, kepala desa, kepala dusun, bahkan anak raja. Supaya apa? Ketika kita sudah memperoleh kedudukan, bukannya kita sombong, enggak. Minimal dakwah kita tidak akan dicurigai orang. Loh, itu mantunya raja kok, mantunya kepala desa itu mengajak. Terus pengajakannya juga tidak memaksa. Nah, ini diantaranya kayak gitu. Itu metode yang ada di Indonesia. Ya, jadi metode-metode dakwah yang selama ini saya sampaikan, ya minimal mengacu pada itu. Ya, maka kita mendatangi mereka, karena bukan hanya mereka yang butuh, kita wajib. Jadi dakwah itu bagi kita wajib, karena menyeru pada jalan Allah. Lah mereka bagaimana? Mereka belum tahu. Maka pengenalan dikenalkan dulu Allah dan Rasulullah. Setelah itu maka mereka akan tertarik dulu. Jadi dengan metode penebar cinta lah. Ya. Kita tujuannya untuk apa sih? Dakwah itu kan mengenalkan Tuhan. Tuhan kita kenalkan mereka dengan begitu enaknya. Begitu ketika mereka mencintai Tuhan, ya sudah mereka akan mencari sendiri. Nah, gitu. Itu menurut saya itu. Nah, dakwah yang saya lakukan semuanya itu tadi. Termasuk misalnya 4 metode itu juga saya lakukan di sini. Dengan dakwah ini kita dari mulai pendidikan non formal ya, dari madrasah. Dari dulunya ngaji ya. Ngaji terus kita buatkan ada madrasah dengan TPQ yang tadinya langsung Al-Quran, kita dengan metode yang sekarang ya, sekarang kita gunakan adalah metode dari Haji Ahmad Salim Jarkasi dari Semarang, itu dengan qiraati itu. Tapi untuk MDA-nya kan tetap ya, itu karena klasiknya dengan kitab kuning. Kenapa kita kenalkan kitab kuning? Karena kitab kuning itu adalah saduran barang jadi oleh para ulama kiai dari Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan kitab kuning kok salah, mereka tidak tahu kok. Kita tidak usah menyalahkan mereka, mereka tidak tahu. Maka kitalah yang mengenalkan, kitab kuning itu adalah saduran, simpulan, rangkuman dari Quran hadis oleh para ulama-ulama yang sudah mengerti Al-Quran hadis. Maka kita dengan menggunakan metode kitab kuning tadi. Itu ya. Jadi insya Allah. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang, pendidikan kita akan lebih maju lagi. Kita akan buatkan TK. Kita sekarang sudah ada madrasah. Sebentar lagi kita akan mendirikan sekolah dasar Islam terpadu ya, SDIT itu untuk lebih khusus, lebih signifikan bagaimana pendidikan itu diarahkan kepada pendidikan karakter. Jadi anak itu lulus SD ya memang sesuai dengan lulus SD. Lulus MI memang sesuai dengan lulus MI. SMP sama SMP, SMA juga sama. Kamu kuliah misalnya, jurusannya dakwah bimbingan Islam, ya harus menguasai itu. Dengan cara apa? Berusaha. Karena akan melekat, saya sarjana psikologi ya, bimbingan Islam. Maka silakan dicari. Ya referensinya dicari. Pada intinya kesimpulannya adalah kita mengajak. Mengajak itu supaya mau bagaimana cara kita yang tadi saya sampaikan itu. Menyenangkan, tidak menakutkan, tidak mengancam ya. Ya, dikit-dikit neraka, dikit-dikit kafir. Nah, terus Islam apa nanti ya? Karena iman itu adalah di hati pada intinya. Itu ya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, saya telah melakukan wawancara bersama Ustaz Rasul Hakim. Semoga hal-hal yang telah disampaikan Ustaz Rasul bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin khususnya para pendengar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.